mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sungguh Tuhanlah bagian kami, Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Nyatakan kasih Tuhan, haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Sungguh besar setiamu, selalu baru di hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau adalah bagian kami, dan hati kami berharap kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang dengan ucapan syukur. Kami mencari wajah-Mu, kami berharap dan kami menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami buka hati kami merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat kita ada kembali dalam morning devotion. Saya percaya ketika kita pagi hari merenungkan firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita berjalan dalam janji Tuhan. Kita buka dalam kitab Ratapan, saudara. Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Seperti pujian yang kita baru saja nyanyikan, bahwa Tuhan adalah bagian kita. Ini kitab Ratapan mengungkapkan ini, Nabi Yeremia mengungkapkan ini dengan begitu penuh ratap. Memang kitab Ratapan ini isinya ratapan, saudara, kesedihan. Bagaimana masalah yang Yeremia
lihat apa yang dialami oleh bangsa Yehuda. Sepertinya Yehuda ditinggalkan Tuhan, sepertinya tidak ada pengharapan, sepertinya hari-hari penuh dengan kekelaman. Inilah yang Yeremia mau sampaikan, bahwa di pasal yang ketiga ini, perikopnya saja berjudul penghiburan dalam penderitaan. Apa yang Yeremia sampaikan betul, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda, termasuk oleh Yeremia sendiri. Sehingga Yeremia berkata di ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Yeremia sedang melakukan satu tugas, yaitu menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, semuanya tidak memperhatikan, semuanya tidak mendengarkan apa yang Yeremia sampaikan. Akhirnya Tuhan murka, saudara. Tuhan mengizinkan masalah yang begitu besar dialami oleh bangsa Yehuda, sehingga akhirnya mereka mengalami penawanan, mereka mengalami keruntuhan. Tuhan izinkan mereka ditawan oleh Babel, ditawan ke Babel, dan akhirnya yang Yeremia saksikan tidak ada lagi kemegahan, tidak ada lagi kesuksesan, tidak ada lagi keindahan di Yerusalem. Bait Allah juga Tuhan izinkan diruntuhkan, sehingga Yeremia berkata bahwa sengsaraku ada hilang lenyap kemasyuranku, dikatakan, dan harapan kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Mengungkapkannya dengan begitu dalam, bahwa penderitaan itu sangat luar biasa dialami oleh bangsa Yehuda. Sehingga ketika ada di saat-saat terberatnya, Yeremia memutuskan untuk putar balik, saudara. Yeremia memutuskan untuk mengambil keputusan, tidak lagi melihat pada masalah, tidak lagi melihat pada sengsara. Tapi apa kata Yeremia? Nabi Yeremia berkata di ayat yang ke-22, ayat yang ke-21 dikatakan apa? Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan Yeremia? Selama ini Yeremia perhatikan masalah, Yeremia perhatikan sengsara, Yeremia perhatikan penderitaan. Tetapi Yeremia di ayat yang ke-21 dia mengambil keputusan, dia memutar balik. Dia tidak lagi melihat dan memperhatikan sengsara, penderitaan, dan masalah yang dialami. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, oleh sebab hal-hal inilah aku akan berharap. Nah, kita akan belajar hal-hal apa yang Yeremia perhatikan, saudara. Seperti pujian tadi di awal, bahwa yang Yeremia perhatikan tidak lagi sengsara, tidak lagi masalah, tidak lagi penderitaan. Tetapi Yeremia perhatikan bahwa ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia mengambil keputusan untuk memutar balik. Tidak lagi masalah yang dia perhatikan, tapi yang dia lihat, dia perhatikan, dia ingat adalah kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa menikmati hari yang indah, menikmati udara yang segar, menikmati kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa ada kasih setia Tuhan. Kasih setianya gak pernah habis, saudara. Kasih manusia bisa habis, apa yang kita miliki hari ini bisa hilang, bisa lenyap. Tetapi Yeremia sadar, dan ini yang menjadi harus kita sadari juga, ada Tuhan yang tidak pernah habis kasih setianya. Kemudian apa? Ada rahmat yang tidak pernah habis. Dan tidak hanya tidak berkesudahan dan tidak pernah habis, tetapi firman Tuhan katakan selalu baru setiap hari. Wow, kalau tidak pernah habis, bisa saudara. Tidak pernah berkesudahan, mungkin itu biasa, gak pernah habis-habis berkatnya, tidak pernah habis-habis kebaikannya. Tetapi firman Tuhan kembali katakan selalu baru. Sesuatu yang selalu baru itu selalu segar, saudara. Kalau kita minum teh dari tadi malam, pagi-pagi udah gak enak, saudara ya. Mungkin belum habis, mungkin masih ada, tetapi udah gak segar lagi. Tapi waktu pagi-pagi kita buat teh yang baru, ada teh yang baru lagi, ada minuman yang baru. Itu yang dikatakan bahwa teh itu segar, minuman itu segar, karena baru. Sesuatu yang baru pasti sesuatu yang fresh, artinya yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Kasih setianya, rahmatnya, bahkan dikatakan apa? Kesetiaannya besar. Ingat saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tantangan, masalah, persoalan besar, tetapi gak kalah besar kasih setia Tuhan buat kita. Gak kalah besar rahmatnya, gak kalah besar kebaikannya. Jangan pernah kita bilang, aduh Tuhan, bagaimana masalahku terlalu berat hari ini, tantanganku terlalu
besar hari ini, tetapi ingat kita punya Tuhan yang kasihnya, kesetiaannya, rahmatnya juga tidak kalah besar dengan masalah yang kita hadapi. Dan yang luar biasa saudara, Yeremia mengambil keputusan bahwa bukan lagi apa yang dia lihat, yang dia rasakan, tetapi dia mengambil keputusan bahwa sekalipun dia kehilangan banyak hal, dia kehilangan kebaikan, dia kehilangan Yerusalem yang masyhur itu, dia kehilangan suasana yang mungkin baik saat itu, tetapi selama Tuhan menjadi bagian hidupnya, selama Tuhan tetap ada dalam hidupnya, maka itu menjadi luar biasa. Ayat 24 dikatakan apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Setelah Yeremia sadar bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya, dan sungguh besar kesetiaan Tuhan, sungguh besar kesetiaan dan selalu baru setiap hari. Ada 4 hal yang kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita boleh sadar, kita bisa sadar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Yang pertama, jadikan Tuhan adalah bagian hidup kita. Jangan jadikan harta kita menjadi bagian kita. Selama saya punya harta, selama saya masih sehat, selama saya masih punya jabatan, saya bisa hadapi semua. Jangan saudara. Tapi jadikan selama ada Tuhan dalam hidup saya, masalah sebesar apapun saya akan lewati bersama Tuhan. Jadikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berjalan tanpa Tuhan, jangan bekerja tanpa Tuhan, jangan jalankan usahamu tanpa Tuhan. Tapi jadikan Tuhan menjadi bagian dari keluarga, pekerjaan, kesehatan kita. Dan yang kedua saudara, apa yang kita lakukan supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah habis, kasih setianya never ending, never stop. Yang kedua, kita berharap hanya pada Tuhan. Jangan berharap sama kekuatan sendiri, jangan berharap sama bosmu, jangan berharap sama opungmu, jangan berharap sama hartamu. Semuanya bisa habis, bisa lenyap. Tapi berharap pada Tuhan, sebab Dia Bapa yang sungguh baik. Andalkan Tuhan. Ingat, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati, tapi orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk. Yang ketiga, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan setiap hari. Seperti pagi hari ini saudara, kita cari Tuhan setiap pagi. Kita cari wajahnya, cari perkenanannya, cari apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari sesuatu, sebelum ketemu dia pasti gak akan berhenti ketemu, gak akan berhenti mencari saudara. Tapi kalau orang yang mencari, dia menyerah, udahlah, yang saya cari gak ketemu, ya udah deh. Tapi orang yang mencari Tuhan, ayo never stop, jangan pernah menyerah, never give up, jangan pernah kita mundur. Cari wajahnya setiap hari. Mungkin kau bilang, saya udah cari Tuhan setiap hari, tapi doa saya belum dijawab, tapi penyakit saya belum disembuhkan, tapi masalah saya belum selesai. Tetap cari Tuhan. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Cari wajahnya. Dan saudara dikasih Tuhan, selama kita mencari Tuhan, hal-hal yang baik Tuhan akan sediakan buat kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita jadikan Tuhan bagian kita, kita berharap pada Tuhan, kita mencari Tuhan. Kalaupun belum ketemu, kalaupun belum ada jalan keluar, yang terakhir ini yang harus kita lakukan apa saudara? Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yeremia bilang apa? Hal-hal buruk mungkin dia saksikan hari itu. Dia mungkin sudah lakukan banyak hal dalam kehidupan, dalam perjalanannya. Dia sudah jadikan Tuhan bagiannya. Dia lakukan, dia berharap pada Tuhan, dia mencari Tuhan. Tapi yang terakhir yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh untuk kita lewatkan adalah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada banyak orang menanti pertolongan Tuhan dengan gerasa gerusu, dengan rempong saudara, ya kan, nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Tetapi Yeremia mengingatkan, kitab Ratapan ini mengingatkan, nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Artinya, nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar, diam, dengan percaya penuh bahwa Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Saudara dikasih Tuhan, nantikan dan lihat pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan katakan apa? Segala sesuatunya Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Nantikan dengan diam pertolongan Tuhan, karena saya mau katakan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Jangan menyalahkan siapapun kalau masalah kita belum selesai, kalau ada badai dalam hidup kita. Jangan nyalain diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapapun, apalagi nyalain Tuhan. Tetapi yang kita lakukan, nantikan Tuhan, nantikan pertolongannya, nantikan mujizatnya, nantikan kehadirannya. Kemenangan akan menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati. Kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti sediakan hal-hal yang baik buat kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan, dan selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami melihat kebaikan Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan, sehingga kami mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan adalah bagian kami, menjadikan Tuhan segala-galanya buat kami. Kami mau berharap hanya kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Engkau, itu yang menjadi utama untuk kami lakukan. Dan kami mau cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari pertolongan orang lain. Tuhan, selama kami hidup, selama kami ada, kami mau mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lewat pujian, lewat nyanyian, lewat doa, penyembahan, kami cari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus, kami mau nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Kami percaya selama kami menantikan dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan dahsyat, pertolongan Tuhan luar biasa, pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu hari ini dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Kami diberkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, sedang ada dalam persoalan apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat pribadi, lepas pribadi. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sehingga sepanjang hari ini kami menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Jadikan Tuhan bagian kita. Kita pasti akan alami hal yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.